sering videoin El makan pinggir jalan itu apa aja sih? Aja kalau boleh tahu. Jajanannya? Jajanannya banyak, macem-macem. Mulai dari empempe, terus telur gulung, crepes, cilok, cilor, batagor, siomay, bakso, mie, apa ya, sate, banyak lah. Itu mau nyobain makanan pinggir jalan karena emang dari dia sendiri atau aja emang sering ngajak jalan? Sebenarnya dari kecil, kalau aku sih pribadi emang aku dari kecil kan suka jajan. Kalau El Barak itu dari dia kecil ya suka aku ajak jajan. Cuma aku nggak pernah video aja. Tapi kemarin tuh yang pas di Bali, pas kita manggil tukang bakso ke rumah, Rame tuh. sorry, aku sengaja videoin dia. Ternyata viral. Terus banyak yang minta, Kak El jajan lagi dong gitu. Jadi semenjak itu aku jadi semakin rajin bikin video El Barak jajan gitu. Terus untuk makan cakwe sendiri first time juga buat El juga makan? Enggak, dia dari dulu, apalagi kan tukang cakwenya kebetulan nongkrong di depan rumah situ. Jadi emang suka banget dia jajan cakwe gitu. Cuma emang gak sering-sering, ganti-ganti soalnya sama yang lain gitu. Dan juga logatnya El kalau misalnya juga campur Inggris, Indo itu gimana sih Kak? Inggris Betawi gitu ya. 5.000. Ya itu karena emang dia biasa, soalnya kan mamaku kebetulan Betawi banget. Jadi dia ngomongnya tuh kalau sama omanya, kenapa El? Iya El, ini bang 5.000 gitu. Jadi dia suka ikut-ikutan, jadi dia udah terbiasa gitu kalau ngomong 5.000, 1.000, 1.000 gitu. Karena itu di mix sama gayanya dia, campur dia kalau ngomong sama omanya emang kayak gitu. Terus sekarang makin sering videoin tiap beli makanan pinggir jalan atau seperti apa sih? Nggak semua juga sih, jadi kalau dia lagi mau di videoin aja. Kalau dia lagi nggak mau di videoin juga aku nggak videoin gitu. Kalau aku mau videoin, aku nanya dulu, El boleh nggak mama videoin? Boleh gitu. Oke, mulai El. Terus baru dia ngomong El, mama, El, mah El mau jajan gitu. Itu juga mengajarkan dari kakak ke anak, maksudnya makannya gak harus di telepon mewah, tapi meskipun di jalan is okay. Iya, karena aku dulu ingat zaman aku kecil, aku jajan kan bebas tuh. Aku dikasih uang jajan, terus aku bebas pulang sekolah aku mau jajan apa gitu. Jadi aku juga dari kecil nggak pernah dilarang jajan-jajan kayak gitu. Terus sekarang ibarat kata jangan kita kayak cuma ke mall doang, tapi momen-momen jajan kayak dulu tuh buat aku seru banget gitu. Jadi aku juga pengen anak-anak aku bisa ngerasain jajanan-jajanan yang enak-enak, yang seru-seru, yang nggak ada di mall gitu, supaya bisa kenal juga sama budaya jajan gitu. Karena kan kalau kita kan kayak anak-anak di sini kan suka banget jajan gitu. Jadi jangan sampai itu hilang gitu. Jadi itu buat memorinya dia nanti kalau dia udah gede, dia kecil dia suka jajan ini, jajan itu kayak aku gitu. Aku punya memori dulu jajannya, dulu telur gulungnya kan satu loyang, kalau sekarang digulung pakai stick gitu. Jadi berasa banget, oh dulu di telur gulungnya itu pakai loyangan, sekarang gaya baru nih, udah pakai stick gitu. Terus kalau untuk prestasinya dari El sendiri apa aja sih Kak? Prestasi? Entah itu dari sekolah atau yang lain. Terakhir sih El Barak jadi ketua kelas. Itu aku bangga banget. Soalnya aku dari kecil nggak pernah jadi ketua kelas. Terus dia tiba-tiba baru pindah sekolah ke Jakarta. Kan tadinya kita sekolah di Bali kan. El Barak sekolah di Bali. Sekarang pindah ke Jakarta, sekolah baru, teman-teman baru. Tapi ternyata dia langsung dipercayakan sebagai ketua kelas gitu. Itu aku bangga banget, happy. Terus juga dia selain jadi ketua kelas, dia juga terpilih masuk ke tim sepak bola sekolah. Itu juga aku happy, soalnya El Barak itu kan seneng banget soccer. Terus dia terpilih jadi tim sepak bola sekolah.
itu dia satu tim sama anak kelas 5 dan kelas 6. Jadi yang anak kelas 4 itu cuma 3 orang termasuk Albarak. Jadi aku seneng banget. Terus sekarang juga nih nanti tanggal 9 September dia ikut Olimpiade lomba matematika antar sekolah. Itu juga aku happy banget. Semoga Elbarak menang. Gitu. Tapi kalau di yang bola itu posisinya sebagai apa? Langsung pemain inti Kak? Kalau pemain inti atau enggaknya aku nggak tahu ya, tapi pastinya dia ikut latihan. Nanti lomba pertamanya nih di tanggal 1 September itu lawan sekolah di BSD, sekolah di Bekasi, sekolah di mana lagi tuh? Pokoknya ada 4 sekolah dia akan adu basket, adu sepak bola gitu. Terus itu kalau kayak motoran tadi emang salah satu hobi atau emang kegiatan setiap hari sepeda apa? Enggak, itu kebetulan motornya hadiah dari Papa Vincent itu dari umur 7 tahun. Cuma dulu itu waktu dihadiahi kan adanya di Bali, kita masih di Bali. Di Bali itu kita tinggalnya waktu itu di villa-villa perumahan gitu. Jadi waktu itu pernah mainin Elbarak, terus aku ditegur katanya pakai bahasa Inggris, suruh jangan berisik gitu. Jadinya sejak itu aku bilang El jangan main lagi ya soalnya berisik, mama ditegur tetangga. Udah El nggak pernah mainin lagi tuh sampai motornya karatan. Tapi waktu pindahan itu padahal kita udah bilang itu motor nggak usah dibawa deh, udah karatan gitu kan. Tapi ternyata sama orang rumah waktu itu kan karena kita udah berangkat duluan, itu tetap dimasukin, tetap dibawa. Terus pas sampai sini sama Vincent, udah deh itu motor diservis aja deh gitu. Siapa tahu masih bisa nyala. Terus habis diservis, ganti aki, ganti yang karatan-karatan semuanya diganti. Nyala lagi, terus ternyata bunyinya nggak terlalu kenceng kayak di Bali, udah diservis. Ya udah dimainin lagi sama Elbarak, ternyata dia malah suka, jadi hobi. Cuma tetap aku harus cari tempat sirkuit karena itu kan sebenarnya motor trail untuk latihan di sirkuit kan. Jadi yang lompat-lompatan gitu. Jadi aku harus cari nih di daerah mana nih di Jakarta supaya El bisa latihannya di tempat yang aman. Karena kalau latihannya di sekitaran rumah sini kan banyak anak kecil, banyak motor, banyak mobil, aku takut gitu. Dan juga tadi kayaknya dia udah pro nih Kak, maksudnya balap gitu, Kakak gak takut maksudnya di tempat keramaian ini? Ya itu yang bikin aku deg-degan kan karena banyak ini bukan tempat yang sesuai untuk latihan motor trail gitu. Jadi aku harus cari tempat yang emang khusus untuk latihan motor trail gitu. Untuk selain motor trail juga main apa? Go-kart juga. Kalau go-kart bukan gini, go-kart gini. Iya, Mas kan ke tangan satu. Oh iya. Kalau go-kart iya, kemarin go-kartnya juga udah yang pro anak-anak. Jadi kalau kemarin go-kartnya disentul bareng sama ada pro go-kart kids yang juara 1 kemarin latihan bareng. Itu juga Albarak langsung enjoy, happy banget gitu. Cuma kita masih pertimbangin soalnya lokasi latihannya jauh banget di Sentul. Jadi kita mau cari kalau ada yang deket-deket gitu. Mau diikut ajang perlombaan nggak Kak? Maksudnya kayak motor sama yang go-kart itu? Tergantung sih kalau misalnya dia mau seriusin, kita mah sebagai orang tua pasti dukung gitu. Karena jangan sayang. Jangan. Mandi El? Oh yaudah. Rencananya kapan Mbak? Mau diikut lomba gitu? Kalau sekarang belum ya kan baru main motornya juga baru-baru aja lagi gitu. Mungkin butuh latihan kalau lomba. Kak mau ada sedikit dong, kemarin Kakak sempat update di IG itu soalnya kasus itu. Itu udah dihubungin langsung belum atau gimana dari kepolisian? Kalau setelah pos itu akhirnya terbit surat dari BIN, Badan Intelijen Negara yang mencekal tersangka Steven gitu, memberikan red notice gitu. Jadi mudah-mudahan kalau tersangka melewati border, gimana? Tapi sebentar lagi dinner. Jangan banyak-banyak deh, pilih aja salah satu. Nanti terlalu kenyang.
Ya, sampai bin Kak tadi. Iya, jadi mudah-mudahan setelah ada surat pencekalan ini, kalau tersangka Steven lewat border kayak airport atau apa sebagainya itu bisa ditangkap gitu. Mudah-mudahan aku Itu kan kasusnya lumayan optimis. lama, dalam arti udah setahunan lebih kan. Setahun setengah. Ada setengah itu, dari kasih sendiri mungkin ada yang hubungin nggak dari kepolisian, maksudnya nggak tetap proses nih cuma belum ketangkap atau seperti apa? Kalau biasanya kalau kalau nggak dihubungin nggak ada kabar gitu. Tapi kakak melihatnya seperti apa kan sampai akhirnya, kenapa akhirnya sampai diupload di sosmed, mungkin udah mengikhlaskan atau ya udah. Karena aku merasa kecewa aja sih sebagai korban warga Indonesia yang berharap hukum bisa ditegakkan. Itu aku kecewa karena terlalu lama, lamban. Jadi aku kayak bertanya-tanya, ini kasus mau sampai kapan gitu. Semua bukti-bukti udah aku berikan. Setiap dipanggil aku selalu hadir. Waktu aku di Bali, aku bolak-balik Jakarta Bali untuk menghadirkan panggilan polisi, memberikan keterangan segala macam, itu udah aku lakukan gitu. Tapi kenapa udah setahun lebih ini kasusnya nggak jalan-jalan? Jadi aku kecewa aja sebagai korban, kecewa kenapa prosesnya lama banget. Sudah tersangka tapi belum, istilahnya belum ditangkap gitu kak ya. Iya. Tapi kalau dari kakak sendiri, kalau untuk balik ada kemungkinan nggak sih, ada Apanya? kerugian kakak dari 10 M itu? Wah, itu kalau itu ya aku sebagai manusia intinya, kalau itu jadi rezeki, masih jadi rezeki aku, itu pasti akan balik. Tapi kalau emang itu bukan rezeki aku lagi, ya aku hanya bisa ikhlas gitu. Tapi kalau aku sebagai manusia, aku akan tetap berusaha gitu. Berarti sekarang intinya lebih hati-hati aja ya, nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Iya, kalau sekarang sih aku trauma, untuk bisnis-bisnis kayak gitu tuh, janji-janji manis kayak gitu aku udah bener-bener nggak mau gitu. Kayak sekarang tuh ya udah lebih kayak jalanin hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Terus syuting-syuting juga masih. Tapi kalau untuk bisnis itu kayaknya enggak gitu. Masukan dari suami apa kak setelah kejadian itu, masukan? Oh, suami pastinya akan lebih berhati-hati, dan suamiku selalu kayak setiap kontrak dia pasti akan ikut baca, dia akan memastikan oke buat aku gitu. Dan suamiku sih aku bahagianya dia peduli gitu ya, dan dia care banget, dan dia mau ikut untuk perhatiin semua yang akan, maksudnya kan kalau kontrak itu kan menjadi hak dan tanggung jawab, kewajiban segala macam tuh dia mau ikut andil memperhatikan itu gitu, ikut baca kontrak, ikut ngurusin gitu. Kak terakhir kak, berarti kalau untuk El sendiri ngajarin adik-adiknya ntar kalau udah gede sama kayak El juga nggak ikut Kalau jalan pikir jalan? oh kalau aku sih mudah-mudahan ya bisa terus kayak jajan-jajan kemudian